Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini kita akan membahas atau belajar tentang tafsir ya. Sedikit demi sedikit kita pahami. Mudah-mudahan nanti menjadi bukit dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada surah Al-Baqarah ayat 186 kita akan baca tafsirnya. Kita baca dulu terjemahan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, di sini dijelaskan secara rinci di dalam tafsir disebutkan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku karena rasa ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitar kehidupannya. Nih bener nih kan, kita pasti banyak ingin tahu, dan yang tidak kita tahu pasti kita kepengen untuk mengetahuinya. Nah, termasuk rasa ingin tahu tentang Tuhan. Maka Allah berfirman, jawablah bahwa sesungguhnya aku sangat dekat dengan manusia. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa dengan ikhlas apabila dia berdoa kepadaku dan tidak menyekutukanku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan diperinci oleh Rasulullah, dan beriman kepadaku dengan kukuh agar mereka memperoleh kebenaran atau bimbingan dari Allah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh hambanya, menyuruh kita nih agar berdoa kepada Allah, serta Allah berjanji akan memperkenankannya. Tetapi pada akhir ayat ini Allah menekankan agar hambanya memenuhi perintahnya, beriman kepadanya agar mereka mendapat petunjuk. Jadi doa yang dikabulkan adalah doa-doa orang yang taat kepada Allah ya. Di dalam hadis juga banyak yang diterangkan hal yang berkaitan dengan doa ini. Salah satunya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 macam orang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah imam yang adil. Jadi beruntung nih kalau punya ada imam, ada pemimpin yang adil, insya Allah doanya selalu dikabulkan sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka. Nah, mumpung kalau teman-teman kita lagi berpuasa, hati-hati dengan lisan kita, maka pergunakan waktu itu adalah untuk berdoa hingga berbuka. Doanya adalah mustajab. Semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya. Dan ketiga, doa seorang yang teraniaya. Jadi kalau sedang teraniaya jangan sampai kita memiliki rasa hati yang tidak yang jadi dongkol, yang mengutuk tuh karena kita ya Allah nggak adil. Jangan sampai seperti itu, tapi kita manfaatkan itu untuk berdoa kepada Allah. Yang kedua, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa diterima permohonan setiap hamba selama ia tidak mendoakan hal-hal yang menimbulkan dosa atau memutuskan hubungan silaturahim, dan selama tidak meminta agar segera dikabulkan. Rasulullah ditanya, apakah maksud segera dikabulkan ya Rasulullah? Beliau menjawab, maksudnya ialah seorang hamba yang berkata, saya sesungguhnya telah berdoa tetapi saya lihat belum diperkenankan. Karena itu ia merasa kecewa lalu tidak berdoa lagi. Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi orang-orang itu pasti diterima doanya, kecuali orang yang menimbulkan dosa, orang yang memutus tali silaturahim ya. Jadi kalau kita ada saudara yang memutus silaturahim, maka
jangan ikutan. Orang yang tidak baik akhlaknya jangan diikuti. Ketika dia memutus silaturahim ke kita, kita berusaha mendatanginya dan menunjukkan sikap yang baik untuk selalu baik dengannya dan tidak mau diputuskan tali silaturahim, bukan karena takut, bukan karena kita takut kehilangan dia, tetapi karena kita hanya takut kepada Allah yang melarang kita untuk melakukan hal yang demikian. Dan juga tidak meminta segera dikabulkan. Artinya yang dijelaskan di sini bahwa kita jangan pernah berkata, ya Allah, kan saya sudah berdoa, saya sudah minta, tapi kenapa belum dikabulkan? Jangan sampai, karena kamu tidak pernah tahu mana yang terbaik bagimu. Allah lah pemilik skenario terbaik dalam kehidupan ini. Kita hanya mengikuti apa yang Allah kasih. Maka berusahalah, belajarlah untuk mencintai apa-apa yang Allah kasihkan kepada kita, apa-apa yang Allah takdirkan ke kita. Toh nanti juga kita akan melihat, oh ternyata inilah maksudnya saya dikasih seperti ini. Kita akan mengatakan demikian nanti ketika kita menyadari bahwa apa yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha mengetahui, Maha mengatur, diminta atau tidak diminta dia perbuat sekehendaknya sehingga manusia tidak perlu berdoa. Tetapi pendapat itu bertentangan dengan ayat ini dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Jadi walaupun ada perkataan yang mengatakan bahwa walaupun tidak kita minta bahwa Allah akan kasih, maka itu tidak benar. Kita harus berdoa menandakan bahwa kita adalah seorang hamba, karena Allah sangat cinta, sangat sayang kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Beda nih sama kita, kalau kita sering dimintain, lama-lama kita juga jadi kesel gitu, nggak pengen ngasih lagi gitu. Tapi kalau Allah itu mah beda, Allah sangat senang kalau dimintain. Nah, apabila di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah ada yang belum dikabulkan, maka ada beberapa sebab. Yang pertama, tidak memenuhi syarat-syarat yang semestinya. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa syaratnya adalah harus takwa kepada Allah. Yang kedua juga yang kita minta itu adalah ternyata lebih tidak baik bagi kita, itu bisa tidak dikabulkan. Tetapi yakinlah pasti Allah ganti rencana, Allah takdirkan yang terbaik, Allah ganti dengan yang lebih baik, karena Allah bahkan untuk diri kita sendiri itu Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita sendiri. Dua, tidak mutlak Allah memberikan sesuai dengan yang dimohonkan oleh sebabnya, tetapi diganti atau disesuaikan dengan yang lebih baik bagi pemohon. Nah, ini dia tadi ya yang saya jelaskan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ayat ini Allah menghubungkan antara doa yang dijanjikan akan dikabulkannya itu dengan ketentuan bahwa hamba-hambanya harus mematuhi segala perintahnya dan beriman kepadanya. Masya Allah. Kita lanjut ya. Selain itu, doa hendaklah dilakukan dengan khusyuk, sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, dan bukan doa untuk menganiayai orang. Jadi khusyuk dalam berdoa itu seperti apa? Jadi kita jangan sampai berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki. Ya Allah, kita sedang memanggil nama Allah tapi pikiran kita lagi di pasar ya, atau lagi mikirin diskon gitu. Jadi harus pastikan lisan, pikiran dan hati kita itu senada, sedang meminta kepada Allah, maka hati kita juga sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, dan bukan untuk menganiayai orang, bukan juga untuk memutuskan hubungan silaturahim dan lain-lain perbuatan maksiat lainnya. Memang segala sesuatu harus memenuhi syarat-syarat atau tata cara yang baik dan dapat menyampaikan kepada yang dimaksud.
Kalau seorang berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku 1.000 rupiah tanpa melakukan usaha," maka dia bukanlah berdoa, tetapi sesungguhnya dia seorang jahil. Artinya permohonan serupa itu tidak ada artinya karena tidak disertai usaha yang wajar. Jadi ini juga menunjukkan bahwa setiap doa, setiap permohonan, setiap hajat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti harus dengan disertai, diiringi dengan doa. Ya, karena apa? Nggak bakalan ada istilahnya uang jatuh 1.000 rupiah dari langit gitu ya. Jadi kita harus ikhtiar dan pastikanlah selalu ikhtiar kita itu adalah dalam koridor dalam bingkai takwa di dalamnya gitu. Ketika kita berbisnis, pastikan bisnis kita itu adalah bisnis yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Setiap ikhtiar kita itu kaitkan itu dengan Islam, dengan hukum-hukumnya Allah. Ketika kita menjadi seorang penulis, pastikan yang kita tulis adalah tulisan yang membuat seseorang untuk mengenal Rabb-nya. Jadi sehingga apapun yang kita kerjakan, yang kita ikhtiarkan harus sesuai dengan yang Allah mau. Seperti halnya juga ketika kita ingin mempunyai anak, ketika kita belum Allah kasih, maka ikhtiarlah sesuai dengan yang ditetapkan Allah, yang ditetapkan syariat Islam. Sehingga doa kita itu layak diijabah, layak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita bermohon dan memohon kepada Allah, namun kita melakukan pelanggaran, melakukan kemusyrikan, misalnya melakukan pengobatan yang tidak diajarkan, maka itu bukannya malah mengabulkan doa, malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah diri kita selalu, setiap langkah, lisan, pikiran kita itu selalu dikaitkan dengan syariat Islam. Apakah ini sudah benar? Apakah ini sesuai? Nah, seperti tadi, pastikan kembalikan semua kepada Allah atas usaha, atas doa yang telah dipanjatkan, sehingga Allah lah yang memberikan yang terbaik. Dan selalulah berusaha untuk ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepadamu. Karena kita sering untuk zikir, raditu billahi rabba, ridho terhadap Rabbnya, berarti kita harus menerima dan selalu berbahagialah tetap apa yang sedang kita alami, dan selalulah dekatkan hubungan kepada Allah, bangun ketakwaan kepadanya. Itu saja mungkin pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kita lebih mengenal Rabb kita, sehingga kita menjadi ahli ibadah, ahli berdoa, dan tidak pernah untuk mencela doa kita, dan tidak pernah menyesali apapun yang Allah berikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.